Perkenalkan, saya Josina Uneputi SPD, Guru SD Inpres 45 Ambon, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Berikut ini video pembelajaran PPL 1 yang dilaksanakan secara daring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik. Ya, walaupun kita hanya belajar di rumah, tapi kita harus selalu semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran yang kita lakukan ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Bisa? Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita mulai. Terima kasih, Bisa. Nah, anak-anak, Ibu Guru mau cek dulu apakah kalian sudah mengisi absen. Linknya Ibu sudah kirim di grup WA. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, baik anak-anak semua. Sebelum belajar, Ibu Guru mau cek dulu. Ada yang masih ingat pembelajaran kita di hari kemarin? Masih, Bu. Makasih, Bu. Coba Grace. Pembelajaran kemarin tentang sila kedua, Bu. Baik. Sila kedua itu bunyinya apa ya? Kemanusiaan yang adil dan beradab, Bu. Baik. Kalau sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu dilambangkan dengan Mas. syukurlah kalian masih ingat pembelajaran kita yang kemarin. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 4. Nah, anak-anak sekalian, Ibu Guru izin share ya. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Tujuan pembelajaran kita di hari ini, yang pertama, setelah kegiatan membaca, kalian mampu menguraikan pendapat pribadi tentang buku sastra atau cerita yang dibaca. Yang kedua, melalui kegiatan membaca, kalian mampu menganalisis pendapat pribadi tentang isi buku sastra atau cerita yang dibaca. Menunjukkan makna hubungan simbol-simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, menentukan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, mari kita sama-sama mendengarkan lagu yang Ibu Guru tampilkan lewat video. Nah, anak-anak sekalian, tujuan kita melakukan lagu-lagu nasional agar supaya menambah rasa nasionalis kita terhadap bangsa Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, apakah ada yang tahu siapa nama kepala desa kalian? Saya, Bu, Pak Abdullah. Baik, Ayo, mau tepuk tangan untuk Grace. Kepala desa tugasnya untuk Memimpin warga desanya, Bu. iya, kepala Memimpin warga desanya. desa itu tugasnya memimpin warga di desa, ya. Jadi ada hal-hal baik yang harus kita pelajari atau kita contohkan dari seorang kepala desa. Siapa bisa sebutkan ada hal-hal baik apa yang Bantu orang banyak, Bu. dari seorang kepala desa? Bantu orang banyak, menolong orang. Sikap adil, sikap bijaksana harus kita teladani dari kepala desa. Nah, anak-anak sekalian, ada sebuah cerita yang akan Ibu tampilkan. Seorang kepala desa namanya Pak Tulus. Jadi, Pak Tulus ini dia bekerja atau dia sebagai pemimpin di desa Serewangi. Di desa Serewangi itu mereka mempunyai rasa persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi. Ayo anak-anak, semua simak cerita berikutnya. Daniela, kamu baca judul ceritanya apa? Pentingnya budaya tegur sapa. Nah, pentingnya budaya tegur sapa. Baca paragraf yang pertama, coba Daniela baca. Senangnya tinggal di desa Selewangi. Kedekatan antara warga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa. Budaya tegur sapa menjadi perekat warga. Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Terima kasih, Winsa dan teman-teman yang sudah boleh membaca. Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya, siapa nama kepala desa? Tulus, Bu. Baik. Ada tokoh dalam cerita itu siapa ya? Pak Tulus, Nenek Ija, dan warga. Ya, baik. Pak Tulus ini dia seorang kepala desa yang sangat adil dan bijaksana. Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya dulu. Coba Ebi, menurut kamu, bacaan tadi menggambarkan sikap-sikap yang bagaimana? Adil dan
selalu menyapa dan menegur warga desa. Ya, sikap adil, sikap bijaksana, sikap peduli. Ya, coba Quinsa, apa yang kamu teladani dari warga desa Serewangi tadi? Saling membantu. Saling membantu. Baik sekali, kita tepuk tangan untuk Quinsa. Ayo, semua tepuk tangannya mana? Terima kasih Quinsa. Jadi, warga desa Serewangi mereka sangat kompak. Mereka punya sikap peduli, sikap saling tolong-menolong, saling membantu. Itu sesuai dengan pengamalan sila-sila dari Pancasila. Ya, jadi apa yang harus kita teladani dari desa Serewangi adalah sikap peduli. Peduli kepada sesama, peduli kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Ya, kita harus mencontohi seorang kepala desa yang tadi Pak Tulus itu. Ya, kepala desa itu dia sangat adil. Dia tidak membedakan mana itu orang yang kaya, mana itu orang yang miskin. Dia sangat peduli dengan warga desanya. Kepala desa ini juga dia melakukan segala sesuatu itu ada aturan-aturan di desa. Ya, jadi warga desa itu harus kompak sesuai dengan ada aturan-aturan yang ada di desa. Begitu juga dengan kalian di rumah atau di sekolah, pasti ada aturan-aturan yang harus kita lakukan. Ya, contohnya seperti di rumah. Kalau misalnya di rumah ada orang tua atau mama, papa atau kakak yang menyuruh kamu untuk melakukan sesuatu, pasti kamu ikuti, ya, saling menolong di antara anggota keluarga. Begitu juga dengan di sekolah, ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah, pasti kita harus saling membantu. Ya, contohnya seperti di sekolah, misalnya kegiatan diskusi misalnya, ya, di situ pasti ada sebelum kamu mengerjakan diskusi, tugas-tugas yang akan kamu lakukan itu pasti ada punya petunjuk-petunjuk sebelum kamu mengerjakan diskusi tersebut. Contohnya, anak-anak sebelum kalian melakukan diskusi ini, kamu baca dulu soal-soal yang ada. Kemudian selesai membaca, baru kamu kerjakan soal-soal yang ada. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, pasti ada langkah-langkah atau petunjuk yang akan kita baca atau kita simak sebelum kita melakukan sesuatu. Nah, anak-anak, teks petunjuk di sini kalian perhatikan. Di sini teks petunjuk adalah teks yang memberikan arahan agar tujuan dan hasil yang diharapkan dapat tercapai. Contohnya petunjuk melakukan atau petunjuk menyalakan televisi. Oleh karena itu diperlukan petunjuk yang jelas dalam melakukan segala sesuatu. Ciri-ciri teks petunjuk yang pertama itu berisi cara menggunakan atau melakukan sesuatu. Nah, yang kedua disajikan secara runtut. Ya, jadi secara runtut artinya secara berurutan. Ya, jadi yang pertama ikut urutannya. Yang pertama ya colokan kabel ke stop kontak. Yang kedua dan seterusnya. Jadi harus runtut atau harus berurutan. Yang ketiga menggunakan kalimat perintah yang jelas. Nah, anak-anak sekalian, ada LKPD yang Ibu Guru sudah kirim linknya di grup WA, kamu sudah dibuka? Sudah, Bu. Udah, Bu. Nah, sebelum kamu mengerjakan LKPD yang sudah di-share lewat grup WA, kamu saksikan dulu petunjuk penggunaan kipas angin lewat video yang Ibu Guru tampilkan. Petunjuk penggunaan kipas angin. 1. Colokkan steker kipas angin ke stop kontak. 5. Lepaskan steker pada stop kontak. Nah, sekarang kalian unduh LKPD yang sudah Ibu kirim linknya di grup WA. Kemudian kamu kerjakan 3 menit. Mulai dari sekarang ya. Ayo. Petunjuk penggunaan rice cooker. Pertama, masukkan beras yang telah dicuci ditambah air secukupnya. Kedua, pasangkan steker atau colokan rice cooker pada stop kontak. Ketiga, pastikan tegangan rice cooker sama dengan tegangan listrik di rumah. Keempat, tekan tombol on atau tombol power. Dan yang terakhir, angkat nasi setelah 30 menit. Baik, semua tepuk tangan untuk kelompok Grace. Terima kasih kelompok Grace. Hari sama-sama kita semua melakukan ice breaking. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sikap-sikap daripada kelompok yang tadi adalah sikap berani. Ya, ketika ditunjuk oleh guru dengan sigap, dengan tegas, ya berani. Saya Bu, kami sudah selesai ini. Ya, itu menandakan sikap berani. Nah, anak-anak, sikap berani itu sesuai dengan pengamalan sila keberapa anak. Ada yang tahu? 3, Bu.
Sila ketiga, Bu. Iya, terima kasih anak-anak. Baik, sila ketiga, ini bunyinya, ya, siapa yang bisa? Ayo. Persatuan Indonesia. Iya, terima kasih anak-anak. Sila Persatuan Indonesia dilambangkan dengan apa anak-anak? Yang tahu? Pohon beringin. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila ini dia berisi 5 sila atau 5 dasar. Jadi, contoh, sikap peduli pada orang sakit yang tadi seperti Pak Tulus, saling menegur dan menyapa orang lain, berani, rela berkorban, ya, merupakan sikap-sikap yang harus kita teladani sesuai dengan sila ketiga dari Pancasila. Nah, anak-anak sekalian, siapa yang bisa kasih contoh selain sikap berani, sikap peduli, ada contoh yang lain tidak? Sesuai dengan sila ketiga dari Pancasila, coba? Tidak membedakan ras dan fisik. Iya, tidak membedakan ras dan fisik. Nah, jadi misalnya kulit hitam, ya, kulit putih, ya, kita tidak boleh membedakan bahwa dia itu orang Jakarta, orang Maluku, orang Papua, ya. Kamu perhatikan di bawah kaki burung Garuda ini ada tulisan. Di situ ada tulisan apa? Bhinneka Tunggal Ika, Bu. Iya, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Siapa yang tahu ya? Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, 100 untuk kalian semua ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia, ya, kita semua bernaung di bawah burung Garuda, ya. Lambang negara Indonesia ini. Di bawahnya ada tertulis, ya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, bangsa Indonesia. Nah, sikap-sikap yang harus kita teladani dari Pak Tulus, seorang kepala desa yang tadi, dan warganya itu mencerminkan nilai-nilai yang harus kita teladani, yaitu sikap saling peduli, saling membantu sesama yang membutuhkan. Gambar apa ini anak-anak? Pohon beringin. Pohon beringin. Nah, hubungan simbol dengan makna sila ketiga Pancasila adalah simbol sila ketiga Pancasila bermakna rakyat Indonesia dapat berlindung di bawah negara Indonesia. Jadi, kamu lihat bentuknya itu rindang, ya, ya besar, menggambarkan bahwa seluruh bangsa Indonesia ini dapat bernaung di bawah negara Indonesia. Anak-anak, akar-akar yang tergantung banyak itu artinya terdiri dari berbagai macam ras, suku, etnis, dan budaya. Pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di lingkungan keluarga. Nah, seperti saling menyayangi, menghormati, dan bekerja sama dengan anggota keluarga. Sekarang di lingkungan sekolah, contohnya seperti apa? Tidak boleh menghina warna kulit teman. Iya, 100 untuk Putri ya. Kemudian ada juga di lingkungan masyarakat. Contohnya seperti kita harus ikut dalam menjaga lingkungan sekitar tempat kita tinggal. Siapa bisa kasih contoh sikap-sikap yang baik yang harus kita teladani? Bantu orang banyak, Bu. Iya, baik. Selain itu, kita juga harus membedakan sikap-sikap yang tidak baik. Contoh sikap yang tidak baik seperti apa? Menghina teman yang warna kulitnya berbeda, Bu. Tidak boleh kita teladani seperti menghina teman. Jadi sikap yang baik kita teladani, dan yang tidak baik kita tidak boleh teladani. Anak-anak sekalian, sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya, Bu, mau bertanya. Ayo silakan. Ibu guru, kalau misalnya ada teman yang menghina warna kulit kita, apa yang harus kita lakukan, Bu? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Kita tidak boleh menghina teman. Nah, teman yang seperti yang tadi harus kita tegur. Kita tegur dengan cara yang baik. Karena kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Ada tugas yang harus kalian kerjakan dalam evaluasi. Yang lainnya Ibu sudah kirim di grup WA. Jadi kesempatannya hanya 5 menit. Kamu kerjakan ya, mulai dari sekarang. Nah, siapa yang bisa jelaskan nomor 1? Menurut saya, sikap yang ditunjukkan adik itu sangat baik, Bu. Karena ia mau meminta maaf kepada kakaknya atas kesalahannya, Bu. Baik, terima kasih Grace. Coba semua berikan aplaus untuk Grace. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa belajar di rumah ya. Tetap semangat dan rajin belajar. Jangan lupa kalian belajar tentang kegiatan ekonomi untuk pembelajaran berikutnya. Nah, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Dan sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Edi. Terima kasih anak-anak. Hari ini kita sudah boleh belajar. Terima kasih.